Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jarkasih MPD. Yap, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yakni yang berjudul Lingkungan Sosial dan Interaksi Sosial. Tentunya di sini kami terdiri dari 6 anggota. Dan di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Baik, perkenalkan nama saya Thomas Elvi Haki, lalu ada Zidane Aireldi, selanjutnya ada Farhan Nur Hakim, selanjutnya ada Uyun Romdia, lalu ada Roro Jasmine Setioningsih, dan Sazwana Sofi. Baik, kita akan langsung masuk ke materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Sazwana Sofi. Silakan untuk Sazwana, silakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Thomas. Di sini saya akan menjelaskan keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Ada beberapa bentuk perkawinan. Ada monogami, yaitu satu pria menikah dengan satu wanita. Ada poligami, bisa poligini, satu pria dengan banyak istri. Atau poliandri, satu wanita dengan suami. Selain itu, perkawinan bisa dibedakan berdasarkan asal pasangan. Misalnya eksogami antar suku atau etnis yang berbeda. Endogami dalam suku yang sama, sedangkan homogami kelas sosial sama. Dan heterogami kelas sosial yang berbeda. Kemudian di sini saya akan menjelaskan berdasarkan tempat tinggal. Yang pertama ada cross cushion adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin. Yang kedua ada parallel cushion adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya. Baik, terima kasih kepada Sazwana. Selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh Farhan. Silakan untuk Farhan untuk menyampaikan materinya. Oke, makasih Thomas. Nah, di sini di slide yang unsur-unsur kebudayaan, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaan menurut Gluckholm. Jadi, setiap masyarakat di dunia, walaupun berbeda-beda, ternyata punya 7 unsur kebudayaan yang sama. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Contohnya, seperti pakaian, rumah, dan alat transportasi. Kedua, mata pencaharian dan sistem ekonomi, yaitu cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya bertani, berdagang, atau bekerja di industri. Ketiga, sistem kemasyarakatan yang mencakup aturan sosial dan peran masing-masing anggota masyarakat. Keempat, bahasa sebagai alat utama untuk berkomunikasi. Kelima, kesenian yang menunjukkan keindahan dan ekspresi jiwa manusia, seperti musik, tari, dan seni rupa. Keenam, sistem pengetahuan, yaitu cara masyarakat memahami alam sekitarnya, seperti ilmu tradisional ataupun teknologi. Dan terakhir, religi yang berkaitan dengan kepercayaan dan sistem nilai spiritual. Nah, semua unsur ini saling terhubung dan membentuk identitas masyarakat. Jadi, bisa dibilang inilah fondasi utama dari sebuah budaya. Oke, lanjut. Nah, kalau di slide sebelumnya kita bahas unsur budaya secara umum, yang ini lebih dalam. Budaya nilai bisa dibilang sebagai sikap hidup atau pedoman moral yang menjadi dasar perilaku kita sehari-hari. Sayangnya, di kehidupan sosial sekarang, banyak nilai-nilai mulai luntur, misalnya karena maraknya kekerasan ataupun kurangnya rasa saling menghargai. Contohnya nilainya seperti saling menghargai, saling peduli, dan membiasakan hal baik dalam keluarga. Jadi, intinya budaya ini sangat penting karena dia membentuk karakter kita bukan cuma sebagai individu, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang beradab. Oke? Baik, terima kasih kepada Farhan yang telah menyampaikan materinya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zidan. Silakan kepada Zidan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi melalui komunikasi baik secara verbal, kata-kata maupun nonverbal, gestur atau ekspresi. Tujuannya adalah agar pesan bisa dipahami kedua belah pihak, menghasilkan tanggapan dan membangun hubungan sosial. Maksudnya interaksi sosial adalah proses dasar dalam kehidupan masyarakat. Setiap hari kita melakukan interaksi seperti berbicara dengan teman, belajar bersama guru, atau berbelanja di pasar. Interaksi terjadi ketika seorang
bertindak, dan orang lain memberikan respon. Bentuknya bisa berupa verbal seperti berbicara dan menulis, maupun non-verbal seperti gestur atau ekspresi wajah. Tujuan dari interaksi sosial adalah membangun hubungan yang baik, menumbuhkan kerjasama, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Jadi, tanpa interaksi sosial, kehidupan bersama tidak akan pernah terbentuk. Baik, selanjutnya, komunikasi sosial. Komunikasi sosial berasal dari kata Latin communication yang berarti pertukaran atau pemberitahuan, dan conscious yang berarti teman atau kawan. Secara umum, komunikasi sosial adalah bentuk interaksi antara individu maupun kelompok yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan menyampaikan pesan agar dapat dipahami oleh kedua belah pihak, serta menghasilkan tanggapan yang jelas dan dimengerti bersama. Nah, maksud dari komunikasi sosial adalah bagian terpenting dari interaksi sosial melalui komunikasi. Manusia bisa saling menyampaikan pesan, ide, dan perasaan agar tercipta pemahaman bersama. Komunikasi bisa dilakukan secara verbal, seperti berbicara, menulis, dan atau non-verbal seperti melalui ekspresi wajah dan gestur tubuh. Tujuannya agar hubungan sosial berjalan harmonis dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi sosial membantu kita membangun kerjasama, memperkuat hubungan, dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berkomunikasi dengan sopan, jelas, dan penuh empati. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih kepada Zidan yang telah menyampaikan materinya. Oke, materi selanjutnya di sini akan disampaikan oleh Uyun Romdiah. Silakan untuk Uyun Romdiah untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan lanjutkan. Di sini nilai itu bukan hanya sesuatu yang bisa diajarkan lewat kata-kata, tapi juga harus dicontohkan lewat tindakan. Nah, anak-anak ini cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Karena itu, keteladanan menjadi hal yang sangat penting dalam pembentukan karakter. Di sini ada beberapa cara untuk menumbuhkan habitus atau kebiasaan nilai positif. Yang pertama, di sini ada menyadarkan dan berbagi nilai positif. Seperti itu membantu anak memahami mengapa sebuah nilai itu penting dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kedua, di sini ada memberi teladan sehari-hari, yaitu perilaku kita sehari-hari adalah contoh nyata bagi mereka. Misalnya, bersikap jujur, disiplin, dan saling menghargai. Lalu ketiga, yaitu memberikan pujian atas perilaku baik. Pujian atau apresiasi dapat memperkuat perilaku positif sehingga anak terdorong untuk terus melakukannya. Lalu yang terakhir, di sini ada melatih keterampilan sosial. Nah, salah satunya dengan mengajarkan cara mengelola konflik secara sehat, bukan dengan kekerasan atau marah-marah. Nah, lingkungan positif ini juga akan membentuk perilaku positif, sedangkan lingkungan negatif akan menghasilkan spiral kebiasaan buruk. Baik, sekian dari saya, bisa dilanjut. Oke, baik. Selanjutnya akan disampaikan materinya oleh Jasmine. Silakan untuk Jasmine untuk menyampaikan Ya, terima materinya. kasih Thomas. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari yang teman-teman saya sudah jelaskan. Teman-teman, kita semua tahu bahwa interaksi sosial yang berhasil selalu berakar pada komunikasi yang efektif. Komunikasi ini bisa terjadi melalui pesan verbal, yaitu kata-kata yang kita ucapkan, dan juga pesan nonverbal seperti gestur tubuh, ekspresi wajah, atau bahkan cara kita menatap seseorang. Tujuan dari komunikasi ini adalah mencapai pemahaman timbal balik supaya kita saling mengerti, saling menghargai, dan pada akhirnya bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Namun, untuk benar-benar menumbuhkan nilai dan kebiasaan positif, dibutuhkan lebih dari sekedar kata-kata. Disinilah peran keteladanan orang dewasa menjadi sangat penting. Kenapa? Karena anak-anak dan remaja cenderung meniru perilaku orang-orang di sekitarnya. Kalau mereka melihat teladan yang baik, misalnya orang tua, guru, atau kita yang jujur, disiplin, dan sopan, maka mereka akan belajar untuk berperilaku sama. Selain memberi contoh, pujian dan pelatihan keterampilan sosial juga punya peran besar. Memberikan pujian atas perilaku baik bisa meningkatkan motivasi anak untuk terus berbuat
positif. Sementara melatih keterampilan sosial membantu mereka menghadapi situasi dengan lebih bijak, misalnya saat menyelesaikan konflik atau bekerja sama dengan kelompok. Dan yang tak kalah penting, lingkungan yang positif akan melahirkan perilaku positif. Sebaliknya, jika lingkungan negatif, maka perilaku buruk bisa muncul dan berkembang dengan cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jasmine yang telah menyampaikan materi kesimpulan ya. Dan di sini saya sendiri yang akan menyampaikan sebuah kalimat penutupnya ya atau deskripsi penutupnya. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa lingkungan sosial dan interaksi sosial membentuk kehidupan bersama. Nilai dan norma menjadi pedoman menjaga keteraturan. Konflik memang tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola dengan bijak. Dan yang paling penting, pendidikan nilai sejak dini akan membentuk pribadi yang baik, keluarga harmonis, dan juga masyarakat yang damai. Jadi intinya, interaksi sosial itu adalah suatu hal yang penting. Kita tidak bisa sebagai manusia sosial hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus bisa merasakan ataupun ya, membantu orang yang lebih membutuhkan gitu. Istilahnya ya lebih kata ke dalam interaksi lah seperti itu ya. Dan harus memperbanyak juga komunikasi. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.